Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Isi karyanya tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, dan tidak memihak dan berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karyanya tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Sebuah karya tulis yang baik tentu yang komunikatif, maksudnya pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh si pembacanya. Bagaimana maksud si penulis? Tulisan yang komunikatif disampaikan melalui bahasa-bahasa tersusun sistematis, mudah dicerna, tidak bertele-tele, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, biasanya ada 4 aspek karakteristik utamanya. Pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah biasanya terdiri bagian awal, pendahuluan, bagian inti pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok, dan penutup merupakan simpulan pokok pembahasan. Kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah biasanya terdiri dari pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Ketiga, sikap penulis. Sikap penulis biasanya bersifat objektif, yang biasanya tanpa menggunakan kata ganti orang pertama ataupun orang kedua. Keempat, penggunaan bahasa. Biasanya, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu bahasa baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Di antara lain yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang disusun mengenai suatu topik tertentu untuk dipresentasikan dalam pertemuan seperti seminar atau pertemuan-pertemuan lain, untuk kemudian didiskusikan guna mencari suatu kebenaran atau solusi suatu masalah. Makalah biasanya sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pada akhir masa kuliah. Makalah biasanya berisi 10-15 halaman. Makalah menyajikan suatu masalah pembahasan yang berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Berikut adalah karakteristik makalah, antara lain: 1. Merupakan kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan suatu teori yang sedang dikaji. Ketiga, menunjukkan kemampuan isi dari berbagai sumber yang digunakan. Keempat, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sistensi yang utuh. Yang kedua adalah tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Didukung oleh data dan fakta serta melalui metodologi penelitian. Lalu ada juga jenis karya ilmiah, yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program magister berdasarkan hasil-hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah.
tesis lebih mendalam daripada skripsi. Ditinjau dari wawasannya pun lebih luas dibanding skripsi. Berikut karakteristik tesis antara lain: berfokus pada kajian mengenai salah satu pembahasan yang mencakup dalam salah satu disiplin ilmu. Kedua, sesuai dengan disiplin yang dipelajari. Ketiga, merupakan pengujian empirik terhadap posisi teorik tertentu dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Keempat, menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan untuk penelitian sebagai data utama. Kelima, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pula disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa calon doktor. Disertasi berisi suatu penemuan penulis sendiri, yaitu berupa temuan orisinil dipertahankan dalam ujian. Karakteristik disertasi antara lain berfokus pada kajian mengenai salah satu isi disiplin ilmu. Kedua, sesuai dengan disiplin yang dipelajari. Ketiga, pembahasannya berfokus pada penemuan suatu yang baru dalam disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam. Keempat, menggunakan data primer sebagai data utama. Kelima, dirilis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pula artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki pengertian sebagai karya ilmiah yang berisi pendapat penulis terhadap masalah suatu topik yang diteliti terhadap teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dibuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian penulisnya, dirancang dengan kaidah tata cara penulisan yang berlaku. Artikel ilmiah harus sesuai dengan dasar ilmiah yang berlaku secara universal. Misalnya, penulisan menggunakan teori yang dipaparkan ahli sebagai penguat pendapat atau penelitian. Tujuannya adalah untuk menyediakan analisis penulis atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori tertentu sebagai landasan. Cara membuat artikel ilmiah sedikit berbeda dengan artikel-artikel lainnya. Artikel ilmiah bersifat ilmiah dan sistematis. Terkadang, artikel ilmiah juga menampilkan angka atau fakta-fakta yang dapat memperkuat artikel tersebut. Dan yang terakhir ada kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat mendalam daripada makalah, dengan menyajikan data di lapangan atau perpustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Pada perlihatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan tertentu. Bisa jadi kertas kerja dimentahkan karena lemah, lebih dari sudut analisis rasional, empiris, ketetapan masalah, analisis kesimpulan, dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan sifat karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada fungsi karya tulis ilmiah. Secara umum itu fungsi karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi untuk pendidikan, yang kedua ada fungsi untuk penelitian, dan yang terakhir ada fungsi fungsional. Nah, kita ngejelasin yang dari pertama dulu ya, yaitu fungsi untuk pendidikan. Maksudnya itu dengan menulis karya ilmiah ini tuh ngeberiin pengalaman dan pelajaran yang berharga gitu bagi kita sebagai penulisnya, karena penulis itu bakalan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Lalu yang kedua ada fungsi untuk penelitian, yaitu berguna buat ngembangin ilmu pengetahuan kita dan berguna juga bagi peneliti untuk mempraktekkan prosedur
ilmiahnya. Nah, yang terakhir itu ada fungsi fungsional. Fungsi fungsional itu bisa berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan kita, sebagai alat bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Next, ada sifat karya tulis ilmiah. Sifatnya itu berbeda sama kayak tulisan fiksi kayak di novel, cerpen, puisi. Nah, kalau KTI ini tuh bersifat formal sampai memenuhi syarat gitu. Nah, syarat yang pertama itu ada lugas dan tidak emosional. Maksudnya itu karya tulis ilmiah itu cuman punya satu arti, gak memakai kata kiasan, hingga si pembaca itu ngebuat tafsiran sendiri-sendiri gitu. Nah, karena itu tuh perlu ada batasan definisi, operasional, pengertian suatu istilah, konsep, atau variabel. Terus yang kedua ada logis. Maksudnya itu kayak kalimat, alinea, subbab, sub-subbab itu disusun berdasarkan suatu urutan yang konsisten. Nah, urutan di sini tuh meliputi urutan pengertian, klasifikasi, waktu atau kronologis, ruang, sebab akibat, umum khusus, khusus umum, atau proses dan peristiwa. Terus yang ketiga ada efektif. Efektif yang dimaksud itu kayak baik alinea atau subbab harus menunjukkan adanya satu kebulatan pikiran, ada penekanan, dan ada pengembangan. Terus yang keempat ada efisien. Yang dimaksud efisien ini tuh yang hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Next, yang terakhir ada ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Lalu selanjutnya ada etika dan kode etik karya tulis ilmiah. Kode etik itu adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dalam menulis karya ilmiah ini tuh rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang nggak bisa kita hindari. Penulis itu harus bisa memahami etika penulisan karya ilmiah secara baik. Nah, dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya kayak instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis itu wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin itu bisa dilakuin secara tertulis. Nah, kalau misalnya pemilik bahan itu nggak bisa dijangkau, penulis itu harus bisa menyebutkan sumbernya dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan.